Bab 397. Klan Iblis Raksasa. Jiwa asal Wang Lin memancarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan ini berasal dari mengaktifkan teknik penyegelan jiwa. 12 jiwa adalah leluhur 12 transformasi jiwa dari sekte pemurnian jiwa yang rela menyerahkan jiwa mereka untuk disegel di dalam bendera jiwa. Dengan 12 fragmen jiwa transformasi jiwa di sana, kekuatan bendera jiwa ini sudah cukup untuk mengguncang langit. Selain 12 fragmen jiwa transformasi jiwa itu, ada lebih dari 100 fragmen jiwa formasi jiwa dan fragmen jiwa Naschen Soul yang tak terhitung jumlahnya. Saat 12 fragmen jiwa transformasi jiwa membungkuk, semua fragmen jiwa lainnya di dalam bendera menjadi sunyi. Kekuatan jiwa keluar dari semua fragmen jiwa dalam bentuk gas hitam dan berkumpul di hadapan jiwa asal Wang Lin. Untaian gas hitam berkumpul dari segala arah, bahkan 12 fragmen jiwa transformasi jiwa berubah menjadi tegakan gas hitam. Semua gas hitam berkumpul untuk membentuk bendera setinggi 30 kaki di depan jiwa asal Wang Lin. Semua yang dilihat Wang Lin ada di dalam bendera jiwa. Bendera yang muncul di hadapannya adalah bendera roh jiwa. Jika dia bisa mengendalikan ini, dia benar-benar bisa mengendalikan bendera jiwa 1 miliar jiwa. Jiwa asal Wang Lin mengulurkan tangan dan meraih bendera. Dia tiba-tiba merasakan tubuhnya bergetar dan kemudian jiwa asalnya kembali ke tubuhnya. Di puncak gunung pemurnian jiwa, Wang Lin membuka matanya dan menemukan bahwa tidak ada apapun di hadapannya, tetapi dia bisa merasakan bendera ungu dan emas di dalam dirinya sedang disempurnakan oleh jiwa asalnya. Nenek moyang Giant Demon Clan, ini akan menjadi malapetaka yang akan membuatmu kesulitan melarikan diri. Mata Wang Lin berbinar dan dia menghilang dari sekte pemurnian jiwa. Setelah Wang Lin pergi, desahan datang dari cincin darah tempat Dutian melakukan kultivasi pintu tertutupnya. Wang Lin dengan cepat muncul di susunan transfer kuno, membukanya, dan menghilang dari pilu. Klan Iblis Raksasa. Wilayah Giant Demon Clan sangat besar. Ketika mereka pindah dari planet lain, mereka membuat kesepakatan dengan Suzaku pada saat itu dan diberi tanah ini untuk berkembang. Di Klan Iblis Raksasa, ada 12 istana Iblis Raksasa. Semua 12 istana tampak sama dan sangat besar. Sejak 2 tahun lalu, ketika leluhur kehilangan tubuhnya dan memiliki yang lain, keberadaannya tidak diketahui. Bagaimanapun, seseorang berada pada posisi terlemah mereka selama penguasaan bola. Inilah mengapa leluhur mengubah lokasi budidaya pintu tertutupnya 3 kali. Pada hari ini, Cihu duduk di dalam istana ketiga dengan sepotong batu giok di tangannya. Wajahnya pucat dan penuh dengan kebingungan. Cheng Niu membunuh Li Yuanfeng dari Sue Yue. Dengan pemahaman saya tentang dia, saya pikir target selanjutnya adalah leluhur. Jika dia datang, itu artinya dia percaya diri, apa yang harus aku lakukan. Meskipun leluhurnya salah, dia adalah harapan dari klan Iblis Raksasa. Semua yang telah dia lakukan adalah untuk masa depan klan Iblis Raksasa. Tapi Cheng Niu menganggapku teman sejati. Cihu dengan getir menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi dengan kebingungan. Wang Lin muncul di tepi klan Iblis Raksasa. Dia tidak terburu-buru untuk memasuki klan Iblis Raksasa. Sebagai gantinya, dia membuat gua di perbatasan dan mulai menggunakan berbagai bahan di tasnya untuk membangun formasi. Satu-satunya tujuan formasi ini adalah untuk bertindak sebagai suar. Inilah yang dibuat Wang Lin untuk berurusan dengan kekuatan garis keturunan leluhur Giant Demon Clan.
Bahkan jika dia diteleportasi ke luar angkasa, dia bisa menggunakan formasi ini sebagai suar untuk kembali dan tidak tersesat di luar angkasa. Ini seperti mengikatkan dirinya dengan tali, jadi meskipun dia diteleportasi, dia tidak akan diteleportasi terlalu jauh dan akan dapat menemukan jalan kembali. Ini adalah formasi dari batu giok yang ditinggalkan Du Tian padanya. Wang Lin mempelajarinya dan menambahkan beberapa perubahan padanya, membuatnya semakin rumit. Dia menghabiskan 3 bulan untuk sepenuhnya mengatur formasi ini dan bahkan menempatkan batu giok langit sebagai sumber energinya. Kemudian dia meletakkan batasan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar area untuk melindunginya. Setelah menyelesaikan semua ini, Wang Lin mengangkat kepalanya ke arah klan iblis raksasa. Matanya menjadi dingin dan kemudian dia menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di pusat klan iblis raksasa. Dia menyebarkan indera ketuhanannya dan segera menutupi sebagian besar negara. Nenek moyang Giant Demon Clan, keluarlah sekarang. Pesan Wang Lin menyebar melalui perasaan sucinya dan segera didengar oleh anggota klan-klan iblis raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa anggota klan ini sedang berkultivasi atau menabung, tetapi begitu mereka mendengar ini, mereka menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke arah Wang Lin. Ciho menghela nafas dan menghilang dari istana. Setelah Wang Lin mengirimkan pesan, dia dengan tenang berdiri di sana. Hampir dalam sekejap mata, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah dan berhenti 1000 kaki darinya. Ada laki-laki dan perempuan, tua dan muda, semuanya menatap Wang Lin dengan ekspresi muram. Selain orang-orang itu, ada banyak lagi yang terbang di atas. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul dari udara tipis dan semua anggota klan lainnya membuka jalan untuknya. Orang tua itu berhenti 100 kaki di depan Wang Lin. Dia mengerutkan kening dan berteriak, "Siapa kamu?" Tatapan Wang Lin seperti kilat saat dia menatap lelaki tua itu dan berkata, "Cheng Niu." Saat kedua kata itu keluar, lingkungan segera menjadi sunyi. Hampir semua mata anggota klan Giant Demon Clan dipenuhi rasa takut. Cheng Niu, dialah yang menang melawan Red Butterfly. Dia adalah Cheng Niu yang membunuh Li Yuanfeng, menyebabkan Sui Yue menjadi negara budidaya peringkat 3, dan menyegel semua pembudidaya formasi jiwa Sui Yue. Penggarap nomor 1 di bawah tahap transformasi jiwa. Rumor mengatakan bahwa dia telah mencapai tahap transformasi jiwa atau tidak mungkin dia bisa membunuh Li Yuanfeng. Bahkan lelaki tua yang berbicara itu menarik napas dalam-dalam. Dia memandang Cheng Niu dan perlahan bertanya, "Rekan kultivator Cheng Niu, untuk apa kamu mencari leluhur klan saya?" Mata Wang Lin dingin saat dia berkata, "Bunuh." Ekspresi lelaki tua itu jelek. Dia tertawa marah sambil menunjuk ke arah Wang Lin dan berkata, "Saya telah mendengar bahwa Anda sombong. Sekarang setelah saya bertemu dengan Anda, saya dapat melihat bahwa Anda memang begitu. Cheng Niu, klan iblis raksasaku bukanlah Sui Yue. Bagaimana kami bisa membiarkanmu membunuh sesukamu? Hari ini, bahkan tanpa perlu leluhur keluar, klan iblis raksasaku akan membunuhmu." Dengan itu, lelaki tua itu menamparkan tasnya dan sebuah token hitam muncul. Dia mengangkat token hitam dan berteriak, "Saya menggunakan status saya sebagai sesepuh dari klan iblis raksasa untuk memerintahkan semua anggota klan untuk menggunakan segalanya untuk membunuh Cheng Niu." Saat dia mengatakannya, token berubah menjadi debu dan kekuatan misterius dengan cepat menyebar ke seluruh klan iblis raksasa.
Setiap anggota klan merasakan pesan dari kekuatan misterius itu. Saat lelaki tua itu memberikan perintah, 100 lebih anggota klan di sekitar Wang Lin mengaum dan tubuh mereka tumbuh beberapa kali lebih besar. Dalam sekejap mata, mereka semua berubah menjadi raksasa setinggi puluhan kaki. Mereka semua menyentuh dahi mereka dan kapak perang muncul di tangan mereka. Aura yang mereka pancarkan sangat menghancurkan surga. Membunuh. Pria tua itu meraung saat suara berderak datang dari sekujur tubuhnya. Dia menjadi raksasa setinggi 100 kaki dan mengayunkan kapak yang ditutupi oleh cahaya ungu pada Wang Lin. Membunuh. Anggota klan di sekitarnya semuanya mengaum saat mereka menyerang Wang Lin. Raungan mereka bergabung menjadi gelombang suara yang juga bergabung dengan serangan itu. Klan iblis raksasa sangat berbeda dari klan lain. Begitu musuh diidentifikasi oleh sesepuh, mereka tidak akan pernah bertarung sendiri tetapi menyerang dalam kelompok. Mereka juga tidak lagi mencoba untuk berbicara lagi, bunuh adalah satu-satunya kata yang akan mereka ucapkan. Seorang kultivator biasa akan ketakutan setengah mati oleh para raksasa yang menyerang mereka. Bahkan jika ekspresi mereka tetap tenang, hati mereka masih akan bergetar. Suara ini berisi niat membunuh yang menggetarkan surga seperti binatang primal, tetapi dibandingkan dengan Wang Lin, ini masih belum cukup. Niat membunuh Wang Lin sangat menakutkan. Dia telah menjalani hampir seluruh hidupnya dengan membunuh dan ini terutama berlaku untuk tubuh aslinya. Avatarnya telah menyatu dengan tubuh aslinya, jadi semua niat membunuh dari tubuh aslinya ada di sini. Mata Wang Lin menjadi dingin saat semua niat membunuh di tubuhnya meledak. Katakan padaku di mana leluhur Giant Demon Clan bersembunyi, atau mati. Selain Chihu, Wang Lin tidak memiliki niat baik terhadap klan iblis raksasa lainnya. Karena dia tidak dapat menemukan di mana leluhur Giant Demon Clan berada ketika dia menyebarkan indera ilahinya, dia menjadi tidak sabar. Saat dia berbicara, dia bahkan tidak melihat anggota Giant Demon Clan yang menyerangnya tetapi malah mengaktifkan domainnya. Langit di atas klan iblis raksasa menjadi gelap. Kekuatan misterius mengelilingi langit dan bumi. Gulungan reinkarnasi hidup dan mati muncul di langit bersama dengan sosok dewa kuno. Dewa kuno di langit memegang gulungan hidup dan mati. Pada saat ini adalah satu-satunya hal di langit. Mata Wang Lin dingin saat dia mengungkapkan ekspresi kejam dan dengan tenang berkata, "Segel." Untaian gas abu-abu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari gulungan itu dan mendarat di tubuh anggota klan iblis raksasa yang menyerang Wang Lin. Ekspresi lelaki tua itu sangat berubah. Dia mengatupkan gigi dan tidak mundur saat dia mengayunkan kapak. Wang Lin melirik pria tua itu dan dengan lembut berkata, "Enyahlah." Hanya dengan kekuatan satu kata, tubuh lelaki tua itu bergetar dan jiwa asalnya menjadi tidak stabil. Namun, dia mengaum dan menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui untuk pulih dan terus mengayunkan kapaknya. Terkejut, Wang Lin dengan cepat melepaskan pukulan. Bang! Pria tua itu batuk darah dan terlempar beberapa meter sebelum bertabrakan dengan anggota klan lainnya. Anggota itu juga batuk darah dan bersama-sama mereka terlempar ke belakang lebih dari 100 kaki sebelum akhirnya berhenti. Pada saat ini, dua helai gas abu-abu menangkap mereka berdua dan memasuki tubuh mereka. Cheng Niu, hentikan. Pada saat ini, sebuah suara penuh rasa sakit datang dari kejauhan. Wang Lin mengangkat kepalanya dan rasa dingin di wajahnya berkurang. Chihu.
Bab 398. Pilihan Cihu. Sosok Cihu bergerak seperti kilat dan tiba segera setelah dia mendengar kata-kata itu. Dia melihat anggota klan sekitarnya yang masing-masing memiliki tanda terang dan gelap di dahi mereka. Cihu hanya bisa mendeteksi fluktuasi energi spiritual yang sangat samar. Jelas bahwa kultivasi mereka telah disegel. Lebih dari 100 anggota klan ini semuanya menunjukkan ekspresi yang sangat jelek dengan campuran keterkejutan. Meskipun mereka telah mendengar hal ini, mengalaminya sendiri membuat mereka merasa sangat pahit. Cihu memandang Wang Lin dengan ekspresi rumit dan dengan lantang bertanya, "Cheng Niu, apakah kamu menganggapku, Cihu, temanmu?" Wang Lin menatap Cihu dan mengangguk. "Aku tidak punya banyak teman dalam hidupku, tapi kamu, Cihu, bisa dianggap satu." Cihu menatap Wang Lin dan berkata, kata demi kata, "Cheng Niu, jika kamu menganggap aku, Cihu, temanmu, maka segera tinggalkan klan iblis raksasa." Wang Lin merenung sedikit. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, "Cihu, apakah kamu tahu mengapa aku belum membunuh satu orang pun di klan iblis raksasa? Jika bukan karena Anda, saya tidak akan membiarkan mereka." Saat keduanya berbicara, semakin banyak anggota Giant Demon Clan yang datang dan mengepung mereka. Mereka menciptakan aura menindas yang perlahan mendekat. Hati Cihu terasa pahit. Dia mengungkapkan ekspresi tegang dan berkata, "Cheng Niu, kamu." Wang Lin menatap Cihu dan dengan lembut menghela nafas. "Cihu, beritahu aku di mana leluhur Giant Demon Clan berada dan aku akan mencarinya. Adapun anggota Giant Demon Clan lainnya, saya tidak akan menyakiti mereka." Berani sekali. Kegilaan. Kutukan yang tak terhitung jumlahnya datang dari anggota Giant Demon Clan di sekitarnya. Lalu 3 lelaki tua mengenakan ungu dan dengan kapak berkedip di dahi mereka berjalan keluar. Ketika mereka bertiga muncul, tekanan spiritual yang kuat datang bersama mereka. Wang Lin melirik mereka. Ketiganya berada di puncak tahap akhir formasi jiwa. Mereka juga memiliki jejak energi spiritual surgawi di dalam diri mereka. Mereka jelas berada di ambang terobosan ke tahap transformasi jiwa. Salah satu tetua berjubah ungu dengan muram berkata, "Cheng Niu, aku adalah tetua dari klan iblis raksasa. Aku menantangmu untuk berduel." Mata Wang Lin dingin. Dia memandang yang lebih tua dan berkata, "Kamu tidak layak." Dengan itu, dia kembali ke Cihu untuk jawabannya. Wajah lelaki tua itu berubah dari hijau menjadi merah saat dia menatap Wang Lin. Setelah tertawa, matanya menjadi dingin dan dia melangkah maju. Kapak raksasa muncul di tangannya dan dia menyerbu ke arah Wang Lin dengan raungan. Anggota klan iblis raksasa jarang menggunakan mantra atau teknik apapun, mereka kebanyakan menggunakan tubuh mereka yang kuat untuk menyerang. Wang Lin melirik pria tua itu. Dia membentuk tinju dengan tangan kanannya dan melemparkan pukulan. Ledakan. Dengan ledakan keras, lelaki tua itu dipaksa mundur beberapa kaki dan wajahnya memucat saat dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ekspresi tetua berjubah ungu lainnya sangat berubah saat mereka diam-diam mengutuk. Wang Lin bahkan tidak bergerak. Dia memandang lelaki tua itu dan berkata, "Kamu masih belum layak." Cihu dengan getir berkata, "Aku tidak tahu di mana leluhurnya." "Cheng Niu, diamkan tanganmu, klan iblis raksasaku bukanlah musuhmu." Wang Lin merenung. Setelah sekian lama, dia melihat ke langit dan kemudian menunjuk ke arah Cihu. "Cihu,
Beritahu leluhurmu untuk mengembalikan pedang terbangku dan aku akan segera pergi. Cihu diam-diam menghela nafas. Dia memandang Wang Lin saat dia berjuang untuk membuat pilihan di dalam hatinya. Tak lama setelah itu, dia dengan sedih berkata, tidak ada yang tahu di mana leluhur itu berada, tetapi begitu kita membuka formasi jalan surga, kita dapat menghubungi leluhur. Cheng Niu, setelah kamu memiliki pedang langit, kamu harus segera pergi. Wang Lin menatap Cihu dan perlahan mengangguk. Tiga tetua berjubah ungu tetap diam. Mereka adalah tiga anggota klan terkuat selain leluhur. Jika mereka tidak bisa melawan Wang Lin, tidak perlu berbicara tentang anggota klan lainnya. Apalagi setelah mereka melihat lebih dari 100 anggota klan disegel, hati mereka langsung menjadi gelap. Cihu berbalik untuk melihat ketiga tetua dengan ekspresi kompleks di matanya dan berkata, "Tiga tetua, tolong buka formasi Heaven Passage klan iblis raksasa. Saya memesannya sebagai Master Sekte Junior." Tiga tetua berjubah ungu saling memandang dan dengan cepat mengangguk. Tanpa ragu, mereka menamparkan dahi mereka dan sebuah kapak ungu muncul di masing-masing tangan mereka. "Buka istana setan raksasa barat," teriak salah satu tetua. Dia melemparkan kapak di tangannya ke udara dan menembakkan sinar energi spiritual. Tanah klan iblis raksasa tiba-tiba mulai bergetar dan pilar cahaya hitam yang menembus langit muncul di bagian barat klan iblis raksasa. Gelombang energi spiritual yang kuat mulai menyebar darinya. Pada saat yang sama, pilar cahaya hitam muncul di timur. Ini belum berakhir. Setelah dua pilar cahaya hitam muncul, yang ketiga segera menyusul. Tanah berguncang semakin banyak dan retakan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh tanah. Riak energi spiritual menyebar dari masing-masing dari tiga pilar. Buka istana iblis raksasa selatan. Buka istana iblis raksasa utara. Dua tetua berjubah ungu lainnya berteriak hampir bersamaan dengan yang pertama dan melemparkan kapak mereka ke udara juga. Utara dan selatan tiba-tiba mulai bergemuruh saat total 6 pilar hitam muncul. Pada saat ini, suara misterius mulai menggema ke segala arah. Cihu menatap Wang Lin. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Buka istana iblis raksasa timur." Saat dia mengatakan itu, gemuruh terdengar dari timur dan tiga pilar hitam muncul. Jika seseorang melihat dari atas, seluruh klan iblis raksasa sepenuhnya ditutupi oleh cahaya hitam dari 12 pilar. Dengan tiga pilar di setiap arah, tampaknya membentuk penjara surgawi. Pada saat ini, saat 12 pilar naik ke langit, semua anggota klan di sekitar Wang Lin duduk bersila dan mulai bergumam. Suara mereka menyatu dengan cara yang sangat aneh dan seperti kutukan tanpa akhir, itu mulai menyebar. Pada saat ini, anggota Giant Demon Clan yang belum datang, apakah mereka berada di tahap Ki Condensation atau tahap Soul Formation, semuanya berhenti dan mulai menggemakan lagu aneh ini. Lagu itu sepertinya satu-satunya suara yang tersisa di dunia ini. 12 pilar hitam memancarkan cahaya hitam, dan sebagai reaksi terhadap lagu aneh ini, cahaya hitam menjadi semakin kuat. Wang Lin mengungkapkan sedikit kesedihan di matanya. Dia melihat perjuangan di mata Cihu. Namun, dia memiliki sedikit hubungan dengan siapapun dan benar-benar menganggap Cihu sebagai temannya. Dalam radius 5.000 kilometer, hanya dia dan Cihu yang berdiri. Semua orang duduk bersila sambil menyanyikan lagu aneh itu. Cihu memandang Wang Lin dengan ekspresi rumit dan dengan getir berkata, "Cheng Niu, aku mengecewakanmu." Namun,
Leluhur adalah harapan klan iblis raksasa saya, dan sebagai ketua sekte junior, ini adalah tugas saya, bahkan dengan tubuh leluhur, dia tidak dapat menahan 8 pukulan dari formasi jalur surga. Tubuhmu tidak sekuat tubuh anggota klan iblis raksasaku, jadi tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk Wang Lin. Lagu aneh yang mengelilingi seluruh Giant Demon Clan tiba-tiba menjadi lebih keras dan lebih intens. 12 pilar hitam tiba-tiba bergetar dan mulai bergerak sangat cepat menuju Wang Lin, yang berada di tengah. Wang Lin menghela nafas. Dia memandang Cihu dan dengan lembut berkata, "Cihu, atas apa yang terjadi di alam surga, kamu berhutang padaku, dan sejak 2 tahun lalu, aku berhutang padamu." Pertimbangkan kedua hal itu. Mata Cihu menjadi gelap. Bahkan, itu memang benar, kita genap. Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat 12 pilar hitam yang datang dari segala arah dan tertawa. "Cihu, apa menurutmu formasi Heaven Passage ini bisa membunuhku? Hancurkan untukku." Mata Wang Lin berbinar. Dia tiba-tiba muncul di depan salah satu pilar hitam dan melontarkan pukulan. Ledakan. Pilar hitam itu tiba-tiba hancur, menciptakan kekuatan yang dahsyat. Tubuh Wang Lin terdorong mundur beberapa kaki dan tangan kanannya mulai berdarah. Pilar pertama. Mata Wang Lin berbinar. Selama pertarungan dengan Li Yuanfeng, dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuh dari tubuh Dewa Kuno Bintang 3. Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Dia menjilat darah dari tangan kanannya dan menyerbu menuju pilar berikutnya. Dengan keras, pilar kedua tiba-tiba runtuh. Wang Lin tertawa dan berkata, "Pilar kedua." Sosoknya bergerak sekali lagi dan muncul di samping pilar lain. Langit saat ini dipenuhi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya karena pilar hitam itu mencapai batasnya sebelum hancur. Ledakan, 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 ledakan. Wang Lin mulai tertawa seperti orang gila. Dia bergerak lagi dan menghancurkan pilar lain. Setiap kali dia menghancurkan pilar, tinjunya akan berdarah dan dia akan menjilat darahnya. Wang Lin saat ini sangat ganas. Sambil tertawa, dia berteriak, "Pilar ke-8." Pakaiannya berkeping-keping, memperlihatkan tubuh bagian atasnya yang kencang penuh dengan retakan kecil. 3 bintang di dahinya berputar dengan cepat, tidak membiarkan siapapun melihat dengan tepat apa yang ada di sana. Lagu dari Giant Demon Clan menjadi semakin keras dan asing. Tubuh mereka tidak lagi tidak bergerak tetapi melambai-lambai dalam suatu pola. Cihu menunjukkan ekspresi tidak percaya. Di klan iblis raksasa, tak seorang pun kecuali leluhur yang dapat menahan 8 pilar, dan itu adalah batas leluhur. Tentu saja, saat itulah dia hanya menggunakan tubuhnya. Jika leluhur menggunakan mantra, dia bisa menahan semua 12 pilar tetapi akan terluka. Wang Lin meraung dan bergerak seperti kilat saat dia melepaskan lebih banyak pukulan. Dia menghancurkan 3 pilar berturut-turut. Wang Lin saat ini seperti dewa iblis primal. Pilar terakhir. Cihu, perhatikan baik-baik. Saat suara Wang Lin bergema di surga, pilar terakhir tiba. Kali ini Wang Lin tidak meninju, tetapi dengan raungan, tubuhnya tiba-tiba tumbuh menjadi raksasa setinggi lebih dari 100 kaki. Ledakan. Pilar hitam itu mengenai dada Wang Lin dan hancur berkeping-keping. Wang Lin dipaksa mundur 3 langkah, tapi dia tidak terluka sama sekali. Dia meraung dan formasi Heaven Passage hancur. Ini adalah tampilan nyata dari kekuatan puncak Dewa Kuno Bintang 3.
Cihu, semuanya bahkan di antara kita. Klan iblis raksasa, segel. Jari raksasa Wanglin menunjuk ke langit dan helai gas abu-abu yang tak terhitung jumlahnya muncul dan memasuki tubuh semua anggota Giant Demon Clan. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada Naschen Soul atau kultivator di atas. Jika ada yang ingin menerobos melewati tahap formasi inti, mereka harus mendapat persetujuan saya. Ini hukumanmu. Mata Wanglin dingin. Pada saat ini, kata-katanya seperti hukum surga yang akan menentukan nasib klan iblis raksasa. Perpaduan avatar dan tubuh asli, perpaduan pembudidaya formasi jiwa tahap akhir dan dewa kuno bintang 3, mereka menciptakan Wanglin yang sangat kuat. Kecuali seorang pembudidaya transformasi jiwa menggunakan energi spiritual celestial, tidak ada seorang pun di planet ini yang memiliki tubuh yang dapat menandingi kekuatan tubuhnya. Ini adalah Dewa Kuno. Dewa Kuno Bintang 3. Wanglin sudah mempertimbangkan semua ini. Jika dia terus menyembunyikan kekuatannya seperti sebelumnya, itu hanya akan mengundang masalah dari lebih banyak orang. Dia mungkin juga menggunakan membunuh Li Yuanfeng dan leluhur klan iblis raksasa sebagai contoh untuk menunjukkan seluruh planet dan terutama Suxi bahwa dia bukan bidak. Tanda seru. Setelah pergi ke negara Susaku, Wanglin merasakan perasaan tertekan menyelimuti dirinya. Ini disebabkan oleh negara Susaku dan Gunung Susaku. Penampilan Liu Mei seperti sudut kabut yang terangkat, memungkinkan Wanglin untuk memastikan bahwa dia terjebak dalam konspirasi. Dengan kepribadian Wanglin, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain mendorongnya? Inilah mengapa dia tidak ragu untuk menunjukkan kekuatan penuhnya. Dia tidak ingin menjadi pion. Bahkan jika dia adalah bidak, dia akan menjadi bidak yang tertutup duri, menyebabkan siapa saja yang menyentuhnya berdarah. Bahkan jika masalah dia sebagai dewa kuno terungkap, dia punya jalan keluar. Dewa-dewa kuno telah punah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan merupakan legenda dari zaman kuno. Bahkan jika Zuxi melihat Wanglin, dia bahkan tidak dapat memastikan apakah Wanglin benar-benar dewa kuno. Lagi pula, ada orang yang fokus untuk memperbaiki tubuh mereka. Klan iblis raksasa adalah seluruh kelompok orang-orang ini. Wanglin sudah mempertimbangkan semua ini. Dia tidak berencana untuk tinggal lama di Susaku. Dia berencana untuk pergi ke planet Tian Yun begitu dia mendapatkan bendera jiwa 1 miliar jiwa. Leluhur klan iblis raksasa, keluarlah sekarang. Wanglin melayang di udara saat dia berteriak. Suaranya menyebar ke seluruh klan iblis raksasa. Cihu tersenyum masam saat tubuhnya merosot dan jatuh. Wanglin tidak membunuhnya, tetapi sebagai orang yang mengendalikan formasi, dia menderita serangan balik dan menderita luka berat saat dihancurkan. Suara Wanglin menyebar ke seluruh klan iblis raksasa. Saat ini, tidak ada yang berani berdiri dan menahan teriakan ini. Satu-satunya orang yang memiliki kekuatan untuk melawan adalah leluhur Giant Demon Clan yang tetap tersembunyi. Pada saat ini, di asrama klan iblis raksasa, seorang wanita berbaju ungu berdiri di sana, memandang ke arah Wanglin. Dia sangat cantik. Matanya dipenuhi dengan cahaya misterius saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Jadi ini adalah kekuatanmu yang sebenarnya, Wanglin, sepertinya Master pun meremehkanmu. Bab 399. Leluhur muncul. Suara Wanglin bergema di dalam klan iblis raksasa. Di bagian utara klan iblis raksasa, 500 km di bawah tanah, ada sebuah gua emas dengan satu orang duduk di dalamnya.
Orang ini sedang duduk dalam posisi lotus dan berkultivasi. Dia terlihat sangat tampan. Pada saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya seakan mampu menembus dinding gua dan melihat keluar. Tak lama setelah itu, matanya menjadi dingin dan dia bergumam, "Junior Wang Lin, aku akan membiarkanmu menjadi sombong sedikit lebih lama. Setelah aku menyelesaikan kepemilikanku, aku akan membunuhmu. Bahkan jika kamu menyegel anggota Giant Demon Clan, aku bisa membuka segel mereka." Dengan itu, dia menutup matanya lagi dan mulai berkultivasi. Tepat pada saat ini, tasnya mulai bersinar hitam. Dia mengerutkan kening saat dia menamparkan tasnya dan pedang surgawi yang dia curi dari Wang Lin terbang keluar. Gas hitam keluar dari pedang langit dan berwujud Suli Guo. Mata Suli Guo memerah dan ekspresinya dipenuhi dengan kebencian. Dia melihat ke kejauhan dan berkata, "Tuan, saya bisa merasakan iblis itu ada di sini. Tuan, saya bersumpah untuk membalas dendam pada orang ini. Biarkan aku keluar dan melawannya." Leluhur Giant Demon Clan memandang Suli Guo. Selama 2 tahun terakhir, dia banyak berinteraksi dengan Suli Guo. Dia merasa bahwa roh pedang dengan kecerdasan benar-benar luar biasa dan dia sangat menyukai roh pedang ini. "Kamu ingin membunuhnya, tetapi kamu harus menunggu sampai aku menyelesaikan kepemilikanku." Suli Guo segera mengubah ekspresinya menjadi ekspresi di mana dia mencoba untuk menyenangkan leluhur Giant Demon Clan. Dia dengan cepat mengangguk dan berkata, "Guru benar-benar peduli padaku, kamu jauh lebih baik dari iblis itu, Wang Lin. Saya akan selamanya setia kepada Tuan. Namun, Tuan, ketika Anda membunuh Wang Lin, bisakah Anda membiarkan saya melakukan pukulan terakhir?" Leluhur Giant Demon Clan tertawa dan berkata, "Bagaimana Wang Lin memperlakukanmu hingga membuatmu begitu membencinya?" Suli Guo mengatupkan giginya dan berkata, "Tuan, Anda tidak tahu betapa saya membenci Wang Lin itu. Dia tidak hanya memaksa saya untuk bekerja, tetapi dia akan memanggil saya hanya untuk memukul dan mengutuk saya. Itu tidak terlalu penting, tetapi yang lebih penting adalah dia tidak pernah memberi saya manfaat apapun, tidak seperti Tuan, yang memberi saya batu roh untuk diserap. Tuan, ketika kita membunuh Wang Lin itu, bagaimana kalau Anda menghadiahkan saya dengan beberapa wanita? Bagaimana kalau memanggil adik perempuan peri? Aku sudah lama tidak melihatnya dan aku sangat merindukannya." Leluhur klan iblis raksasa samar-samar tersenyum dan berkata, "Ini mudah. Begitu kita membunuh Wang Lin, aku akan memanggil jiwa Feng Luan dan membiarkanmu bertemu dengannya. Sekarang orang tua ini perlu berkultivasi dengan pintu tertutup, jadi kembalilah ke dalam." Dengan itu, dia mengulurkan tangan. Meskipun Suli Guo memiliki senyum di wajahnya, dia mengutuk dalam hatinya. Dia kembali ke pedang langit dan dimasukkan kembali ke dalam tas. Roh pedang ini dipenuhi keserakahan manusia. Memang sangat misterius, tapi ini juga membuatnya mudah dikendalikan. Saya bisa memberinya batu roh dan pembudidaya wanita, jadi saya tidak percaya dia akan mengkhianati saya. Juga, roh pedang ini tampaknya terobsesi dengan jiwa Feng Luan. Dengan dia di tanganku, dia tidak akan bisa melarikan diri dariku. Nenek moyang Giant Demon Clan mencibir saat dia menutup matanya untuk berkultivasi sekali lagi. Jiwa Feng Luan adalah jiwa dari harta karun yang diperolehnya secara tidak sengaja suatu hari. Jiwa ini sangat indah dan penuh dengan nafsu. Ketika dia pertama kali bertemu,
dia hampir terpesona olehnya karena tingkat kultivasinya yang rendah saat itu. Untungnya, jiwa ini rusak, sehingga dia bisa lolos dari malapetaka itu, dan sampai hari ini. Dia masih takut. Setelah mendapatkan pedang langit, dia menemukan bahwa Suli Guo sangat misterius dan karenanya, untuk mengendalikan roh pedang sepenuhnya, dia memanggil jiwa Feng Luan. Seperti yang dia duga, Suli Guo melompat ke jiwa seperti serigala lapar dan benar-benar terpikat olehnya. Wang Lin menunggu di langit di atas klan iblis raksasa untuk sementara waktu. Setelah melihat leluhur Giant Demon Clan tidak muncul, ekspresinya menjadi gelap. Klan iblis raksasa sangat besar dan berisi banyak gunung. Jika dia benar-benar ingin bersembunyi, akan sangat sulit menemukannya. Wang Lin memandang ke arah timur dan melihat gunung tertinggi di klan iblis raksasa. Entah kenapa, dia merasakan kekuatan misterius datang dari gunung itu. Saat dia hendak memeriksanya, matanya tiba-tiba menjadi serius saat dia melihat ke arah utara dan tersenyum tipis. Suli Guo. Sosok Wang Lin menghilang dan dia menyerbu ke utara. Dia terbang dengan tubuh Dewa Kuno Bintang 3, jadi dia bergerak secepat kilat. Dengan hanya beberapa teleportasi, dia tiba di bagian utara klan iblis raksasa. Melihatnya dari atas, itu adalah dataran berumput. Mata Wang Lin tajam. Saat dia menyebarkan indera ketuhanannya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Sekitar 500 km di bawah tanah, ada penghalang tipis yang dengan lembut akan mengarahkan indera ketuhanannya ketika melewatinya. Jika dia tidak begitu dekat, dia tidak akan bisa mendeteksinya. Dengan cibiran di wajahnya, Wang Lin meraung, mengepalkan tangan, dan menabrak tanah. Ledakan, suara yang menghancurkan bumi bergema dan retakan muncul di bumi. Retakan ini menyebar ke segala arah dan juga dengan cepat menyebar jauh di bawah tanah. Gelombang suara berderak datang dari bawah tanah untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mereda. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia berteriak lagi dan meninju tanah. Gelombang kejut yang dahsyat dengan cepat menyebar ke bawah tanah. Suara bumi yang hancur seperti raungan naga. Nenek moyang Giant Demon Clan, keluarlah, sekarang. Teriak Wang Lin, dan kemudian dia melemparkan pukulan lagi. Ledakan. Dengan pukulan ini, dataran itu segera runtuh, menciptakan lubang besar, dan kemudian sesosok hijau tiba-tiba keluar dari bawah tanah. Cheng Niu. Orang ini setengah baya, tetapi matanya menunjukkan usia yang tidak sesuai dengan penampilannya. Dia memandang Wang Lin dan berteriak, awalnya aku belum ingin berurusan denganmu, tapi sejak kamu datang, jelas kamu sedang mencari kematian. Dengan itu, dia mengambil langkah maju, mendekati Wang Lin seperti kilat, dan melemparkan pukulan. Wang Lin tertawa. Dia tidak mundur tetapi malah melemparkan pukulan untuk memenuhi pukulan dari leluhur Giant Demon Clan. Ledakan. Gelombang kejut meniup kembali semua batu dan pasir di sekitarnya. Leluhur Giant Demon Clan terlempar ke belakang puluhan kaki dan retakan muncul di tulang tangan kanannya. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Tubuh Wang Lin hanya mundur beberapa langkah dan lengannya sedikit gemetar. Dia bisa merasakan kekuatan yang kuat memasuki tubuhnya dan mencoba mencabik-cabiknya, tetapi itu dengan cepat dibubarkan oleh jiwa asalnya. Teknik pemurnian tubuh Giant Demon Clan memang misterius. Wang Lin menyerbu ke arah leluhur Giant Demon Clan sekali lagi. Leluhur Giant Demon Clan mengutuk di dalam hatinya. Kepemilikannya tidak lengkap, jadi dia hanya bisa menggunakan 80% dari kekuatannya.
Tetapi bahkan pada 80%, kekuatan tubuhnya cukup menakutkan sehingga dia bahkan tidak takut pada harta tertentu. Tapi barusan, ketika dia menukar pukulan itu dengan Wang Lin, tulang terkeras di tubuhnya telah retak. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Apa metode kultivasimu? Leluhur Giant Demon Clan dengan cepat mundur dengan ekspresi muram. Namun, Wang Lin terlalu cepat, dia sudah tiba sebelum dia dengan pukulan lain. Pukulan ini menciptakan tekanan yang menguncinya di tempatnya. Garis-garis tipis muncul entah dari mana dan berusaha membungkusnya. Mata leluhur Giant Demon Clan berbinar. Saat tubuhnya bergerak, itu berderit karena tekanan dan garis tipis. Dia melompat ke udara dan menggunakan tendangan untuk menghadapi pukulan Wang Lin. Bang! Suara penghancur bumi lainnya bergema di seluruh klan iblis raksasa. Wajah leluhur Giant Demon Clan memerah. Dia menggunakan kekuatan tumbukan untuk mundur dengan cepat. Wang Lin merasakan sakit di tangan kanannya. Dia mundur beberapa langkah sebelum akhirnya berhenti. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Nenek moyang klan iblis raksasa ini belum menyelesaikan kepemilikannya, namun tubuhnya hampir setara dengan dewa kuno bintang 3. Jika dia bisa menyelesaikan kepemilikannya, tubuhnya hampir tidak lebih lemah dari dewa kuno bintang 3. Wajah leluhur Giant Demon Clan benar-benar suram. Ketika dia melihat Wang Lin menghancurkan 12 pilar, dia memutuskan untuk tidak muncul. Namun, sekarang Wang Lin telah menemukannya, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Wang Lin memelototi leluhur Giant Demon Clan dan menyerang sekali lagi. Nenek moyang Giant Demon Clan meraung saat tubuhnya tumbuh dan menjadi raksasa setinggi lebih dari 100 kaki. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan energi spiritual surgawi dan cahaya keemasan menyebar ke seluruh tubuhnya. Jumlah energi spiritual surgawi yang bisa digunakan Li Yuanfeng tidak bisa dibandingkan dengannya. Lagi pula, leluhur klan iblis raksasa telah mencapai tahap awal transformasi jiwa sendiri. Orang tua ini tidak ingin menggunakan energi spiritual surgawi karena akan mengacaukan milikku. Kalau tidak, aku akan langsung membunuhmu dengan itu. Sekarang setelah Anda memaksa saya untuk menggunakan energi spiritual surgawi, Anda hanya meminta kematian. Teriak leluhur Giant Demon Clan, dan cahaya keemasan di tubuhnya menjadi lebih terang. Seperti matahari, cahayanya menyilaukan. Saat tubuhnya bergerak, langit hancur, menciptakan celah spasial yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang angin yang merusak keluar dari celah dan menutupi daerah sekitarnya. Dia melemparkan pukulan yang dipenuhi dengan cahaya keemasan. Pukulan ini dipenuhi dengan energi spiritual surgawi. Itu adalah kekuatan penuh dari pembudidaya transformasi jiwa tahap awal. Kultivator normal akan memasukkan energi spiritual surgawi ke dalam mantra dan teknik mereka, tetapi untuk anggota klan iblis raksasa, tidak ada yang lebih baik dari tubuh mereka, jadi pukulan ini tidak hanya mengandung energi spiritual surgawi, tetapi juga mengandung kekuatan yang kuat dari tubuh raksasa. Anggota klan iblis. Kekuatan satu pukulan menyebabkan seluruh dataran utara klan iblis raksasa hancur dan runtuh menjadi bintik debu yang tak terhitung jumlahnya yang terdorong jauh oleh tekanan. Wang Lin, terima kematianmu. Leluhur Giant Demon Clan juga merasa tak berdaya. Sekarang dia telah menggunakan energi spiritual surgawi. Tubuh ini tidak dapat digunakan lagi dan dia harus mencari tubuh lain. Setelah tubuhnya dirusak oleh energi langit, dia tidak akan dapat melebur dengan benar lagi.
Itu hanya mungkin untuk menggunakannya jika tingkat kultivasinya berada di tahap pertengahan transformasi jiwa. Mata Wang Lin dipenuhi dengan cahaya aneh. Kekuatan pukulan itu membuatnya merasakan bahaya. Selain saat dia bertarung melawan pembawa pesan surga, ini adalah kedua kalinya Wang Lin merasakan bahaya saat dia menyatu dengan tubuh aslinya. Tapi saat ini, Wang Lin sama sekali tidak takut. Dia meraung ketika 3 bintang di dahinya mulai berputar dengan cepat dan aura ungu menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama, sosok dewa kuno muncul di belakangnya sekali lagi. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.